Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama, terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Saleh MAG selaku dosen pengampu pada mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Insya Allah pada video pembelajaran kali ini saya akan memaparkan materi mengenai kejayaan pendidikan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Daulah Abbasiyah didirikan melalui dua strategi. Yang pertama dengan menyebarkan ide secara rahasia untuk mencari pendukung. Hal ini sudah terjadi pada akhir abad pertama Hijriyah yang bertempatkan di Al-Hamimah. Kedua, menyebarkan ide secara terang-terangan dan hal ini berlanjut dengan terjadinya peperangan melawan Daulah Umayyah. Daulah Abbasiyah didirikan pada tahun 132 Hijriyah sampai 136 Hijriyah atau 750 Masehi sampai 754 Masehi. Dengan diangkatnya Khalifah pertama bernama Abdullah bin Muhammad dengan gelar Abu al-Abbas al-Saffah. Berbagai cara yang dilakukan oleh para pengikut Muhammad al-Abbasi untuk menyebarkan ide dan mencari pendukung, seperti sambil berdagang dan melaksanakan haji. Berdirinya Daulah Abbasiyah sangatlah tidak mudah. Banyak tenaga dan usaha yang dibutuhkan, bahkan sampai mengorbankan nyawa dengan jumlah yang banyak. Hal ini bisa kita lihat dari peperangan yang terjadi antara pendukung Daulah Abbasiyah dengan Daulah Umayyah yang menyebabkan terbunuhnya 300 orang dari Daulah Umayyah. Dari gambaran perubahan politik, ekonomi, sosial, dan budaya pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah sebelumnya, digambarkan kemunculan dan kemajuan pesat di segala bidang. Prestasi luar biasa kaum muslimin pada masa Bani Umayyah yang mampu menaklukkan wilayah kerajaan Romawi dan Persia segera diikuti dengan prestasi yang lebih besar lagi dalam penaklukan bidang ilmu pengetahuan. Keadaan ini juga dipengaruhi oleh perubahan kebijakan kekhalifaan yang tidak seperti pada periode Umayyah. Pada periode pertama pemerintahan Abbasiyah lebih mengutamakan pengembangan peradaban dan budaya Islam daripada perluasan wilayah. Fakta sejarah menunjukkan bahwa era kedaulatan Abbasiyah di dunia Islam merupakan pencapaian gemilang di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan filsafat. Saat itu, 2/3 dunia diperintah oleh 10 khalifah pertama. Pada masa itu, masa kejayaan peradaban Islam, di mana Baghdad mengalami kemajuan di dalam bidang ilmu pengetahuan yang sangat pesat. Gerakan membangun ilmu pengetahuan secara besar-besaran dimulai oleh Khalifah Ja'far al-Mansur. Setelah ia menjadikan kota Baghdad sebagai ibu kota negara, ia juga banyak menarik ulama untuk datang dan tinggal di kota tersebut. Ia memberikan rangsangan dalam pembukuan pengetahuan agama seperti fikih, tafsir, tauhid, dan lain-lain. Pada periode 10 khalifah pertama, puncak kemajuan peradaban Islam dicapai pada pemerintahan Harun al-Rasyid pada tahun 786 sampai 809 Masehi. Pada masa pemerintahannya, gerakan penerjemahan berbagai buku Yunani dilakukan oleh penerjemah yang ahli dan terampil, baik dari golongan agama Kristen maupun agama yang lainnya. Ia juga mendirikan banyak sekolah. Salah satu karya utamanya adalah pembangunan Baitul Hikmah, sebuah pusat penerjemahan yang berfungsi sebagai universitas dengan perpustakaan yang luas. Saat itu, perpustakaan lebih seperti universitas karena selain terdapat kitab-kitab, kita juga dapat membaca, menulis, dan berdiskusi di dalamnya.
Pada masa Harun al-Rasyid, perkembangan lembaga pendidikan mencerminkan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Hal ini sangat ditentukan oleh perkembangan bahasa Arab sebagai bahasa administrasi dan sebagai bahasa ilmiah. Dan 4 imam mazhab hukum juga lahir pada masa pemerintahan Abbasiyah. Yang pertama yaitu Abu Hanifah, yang kedua Imam Malik, yang ketiga Imam Syafi'i, dan yang keempat Imam Ahmad bin Hambali. Adapun tingkatan pelajaran pada masa Abbasiyah, yang pertama yaitu tingkatan sekolah dasar, disebut juga dengan jamak kutab. Kutab adalah tempat belajar anak-anak. Selain kutab, anak-anak belajar di rumah, di keraton, di toko, dan di luar pasar. Adapun kurikulum kutab yang pertama yaitu membaca dan menghafal Al-Quran. Yang kedua, prinsip-prinsip Islam seperti wudhu, sholat, dan puasa. Yang ketiga, menulis. Yang keempat, sejarah atau narasi orang-orang besar Islam. Yang kelima, membaca dan menghafal puisi atau natsar-natsar. Yang kedua yaitu tingkat menengah, yaitu di masjid, di majelis sastra dan ilmu pengetahuan, sebagai kelanjutan dari pelajaran kutab. Secara umum kurikulumnya adalah Al-Quran, bahasa Arab dan sastranya, fikih, tafsir, hadis, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu pendidikan tinggi, seperti Baitul Hikmah di Baghdad dan Darul Ilmu di Mesir atau Kairo, di masjid-masjid dan lakin lainnya. Mungkin itu pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.